Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dalam organisasi. Keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aset penting bagi sasaran atau tujuan organisasi tersebut. Pada bab ini akan dibahas tentang hubungan komunikasi atau communication connection, pola komunikasi atau patterns of communication, yang biasa digunakan dalam organisasi, cara mengelola komunikasi, dan cara meningkatkan keterampilan komunikasi atau communication skill. Selanjutnya, yang pertama yaitu hubungan komunikasi. Peran manajerial mencakup yang pertama, peran antar pribadi, yang kedua, peran informasional, yang ketiga, peran keputusan, yang keempat, kegiatan pertukaran informasi. Yang pertama itu ada peran antar pribadi, yaitu mencakup tokoh figur, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional, yaitu mencakup monitoring, pengembara informasi, dan juru bicara. Yang ketiga, itu peran keputusan mencakup peran wirausaha, pemecah masalah, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Yang keempat, kegiatan pertukaran informasi, kegiatan organisasi yang terkait dengan pertukaran informasi komunikasi. Yang antara lain yang pertama, menetapkan tujuan, yang kedua, membuat dan melaksanakan keputusan, yang ketiga, mengukur prestasi kerja, yang keempat, merekrut dan mengembangkan staf, yang kelima, pelayanan pelanggan, yang keenam, negosiasi dengan pemasok, yang ketujuh, interaksi dengan peraturan yang ada, dan yang terakhir, proses produksi. Dan yang kedua itu ada pola komunikasi. Pola komunikasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi non-formal. Saluran komunikasi formal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama komunikasi dari atas ke bawah, yang kedua komunikasi dari bawah ke atas, yang ketiga komunikasi horizontal, dan yang keempat komunikasi diagonal. Yang pertama itu ada komunikasi dari atas ke bawah, yaitu mencakup penyampaian informasi, mengarahkan, mengordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan di level bawah. Yang kedua itu ada komunikasi dari bawah ke atas, misalnya ide atau gagasan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan. Yang ketiga, komunikasi horizontal, disebut juga komunikasi lateral, merupakan komunikasi antar manajer, antar sejawat, atau antar karyawan. Yang keempat itu komunikasi diagonal, merupakan komunikasi yang melibatkan dua tingkat level organisasi yang berbeda. Keterbatasan komunikasi formal yaitu cenderung birokrasi dan ketat, sehingga proses pengembalian keputusan menjadi lamban. Nah, pola komunikasi yang kedua itu saluran komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal cenderung luas atau fleksibel dan tidak ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat istirahat kantor. Cara mengelola komunikasi, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi, yaitu yang pertama, penanganan pesan secara rutin, yaitu meliputi mengurangi jumlah pesan, memberi instruksi yang jelas, mendelegasikan sebagai tanggung jawab, dan memberi pelatihan bagi petugas. Yang kedua, yaitu penanganan krisis komunikasi, dengan cara membentuk tim krisis, menunjuk juru bicara, mengadakan konferensi pers, mengakui kesalahan, menekankan aspek positif perusahaan, serta mengubah krisis menjadi kesempatan. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam komunikasi bisnis yaitu yang pertama membaca, mendengarkan, membuat percakapan menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan berpresentasi, serta menulis surat, memo, dan laporan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.